sampai saat ini, tapi kita tunggu setelah persidangan yang dua orang ini, Mr. D dan Mr. Y, vonisnya apakah bersalah atau tidak. Ini akan menjadi tambahan bagi para penegak hukum untuk memproses perkara pidana yang 3 orang lagi. Mari kita saksikan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman, kembali bersama saya Heri Santo masih dalam pembahasan kasus Subang. Dan kita langsung saja ya teman-teman semuanya. Pada hari ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya. Karena rumah butut saya nih didatangi oleh salah seorang tamu yang istimewa menurut saya, yaitu Bapak Endang Supriyadi SHMH. Beliau adalah Ketua Peradi Subang ya. Selamat sore nih, Sore. Pak Ketua nih. Alhamdulillah nih bisa didatangi sama Ketua. Mudah-mudahan ini membawa berkah. Amin. Gitu. Nah, jadi begini Ketua, ingin bertanya ini, sangat banyak sekali ragam komentar yang bertanya terkait perkembangan kasus Subang. Yang ingin ditanyakan sebenarnya banyak hal, akan tetapi yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu, karena kita sekarang ketahui kan bahwa semua saksi, terutama yang menjadi tersangka di dalam kasus Subang ini memiliki PH atau kuasa hukum. Nah, kalaupun memang pada dasarnya setiap PH atau kuasa hukum, kalau seandainya berbicara lebih mengarah kepada kepentingan kliennya, itu menurut saya merupakan sesuatu hal yang wajar. Nah, tetapi dari sisi objektivitasnya di sini, saya ingin meminta cara pandang dari Ketua ini. Bagaimana nih menanggapi hal ini ya? Karena memang di sisi lain terkadang apa yang disampaikan oleh Danu itu bisa dikatakan ada juga yang mengatakan sebuah karangan, karena tidak cukup aja keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh tersangka Danu. Nah, begitu Ketua kira-kira. Monggo Ketua. Pada pembahasan kali ini, sobat-sobat, jadi akan memaparkan dengan teman saya nih, Kang Heri, untuk memberikan gambaran kepada netizen. Jadi kasus Subang ini kan menjadi satu pertanyaan publik terus gitu ya. Sampai kapan nih kasus ini akan mendapatkan kepastian hukum? Itu akan divonis di pengadilan. Nah, kemudian ketika ada lagi 3 orang yang sudah statusnya tersangka, kemudian belum ditahan, kemudian belum ada kepastian sampai saat ini, tapi kita tunggu setelah persidangan yang 2 orang ini, Mr. D dan Mr. Y, vonisnya apakah bersalah atau tidak. Ini akan menjadi tambahan bagi para penegak hukum untuk memproses perkara pidana yang 3 orang lagi. Mari kita saksikan selanjutnya. Peran dan fungsi advokat ini kan perintah undang-undang. Betul. Bukan kepentingan pribadi seorang advokatnya atau kepentingan yang sifatnya membela yang tanpa dasar hukum. Kan seperti itu. Nah, jadi memang peran advokat ketika kasus pidana itu sampai bergulir ke pengadilan, ini kan membongkar peristiwa. Gitu, karena hakim ini kan hanya membaca berkas. Berkas itu yang bersumber dari kepolisian berdasarkan hasil penyidikan kan tentunya begitu. Nah, kemudian setelah dan disidangkan di pengadilan, lalu dibongkar fakta-faktanya. Apakah si terdakwa ini melakukan tindak pidana atau tidak? Kan seperti itu. Jaksa pasti ketika dia sudah
menyatakan P21 terhadap berkas pidana itu, jaksa ini akan berusaha juga membuktikan bahwa si terdakwa ini melakukan tindak pidana. Akan meyakinkan hakim. Gitu. Tetapi kan untuk meyakinkan hakim ini tidak dengan hanya sebatas argumentasi. Tidak hanya sebatas kita ini ngomong yang tanpa dasar, tanpa bukti. Tentu ketika ingin bagaimana meringankan atau membebaskan seorang terdakwa ini berdasarkan kronologis yang terjadi, gitu kan, peristiwa pidana itu, sehingga si pengacara ini akan bertanya kepada saksi-saksi yang dihadirkan, saksi yang dihadirkan oleh pihak kejaksaan maupun saksi yang sifatnya meringankan yang dihadirkan oleh pihak terdakwa atau dalam hal ini kuasa hukum, keluarganya atau kuasa hukumnya, kan seperti itu. Nah, jadi hakim ini akan dapat menyimpulkan serangkaian peristiwa ini ketika dibongkar di fakta persidangan. Kalau memang dianggap tidak ada tindak pidana, itu hakim pasti akan membebaskan. Kalau memang melakukan tindak pidana, maka akan menjatuhkan hukuman dengan jumlah vonis tertentu, kan, itu istilahnya sesuai dengan kewenangan hakim. Karena hakim di dalam memutus suatu perkara pidana itu harus didasarkan kepada dua alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang, juga berdasarkan keyakinannya. Nah, ini mengukur keyakinannya ini, keyakinan hakim itu diukur dengan apa? Dibongkarnya fakta dan peristiwa di serangkaian persidangan itu. Itu sehingga, oh berarti dua alat buktinya sudah sah. Oh berarti hakim tuh yakin dia pelakunya. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya dengan sistem peradilan pidana yang baik, itu hakim, jaksa, pengacara itu sama-sama sebagai bagian daripada criminal justice system ini. Jadi tidak dengan egonya, yang penting semisal klien gua harus bebas, gitu kan. Di sisi lain kepolisian yang telah menahan orang, gitu ya, dengan data yang akurat, jaksa saya harus yakin bahwa ini orang pelakunya. Tetapi kan itu berperang argumentasi hukum disertai dengan fakta-fakta di dalam peristiwa itu. Ketika jaksa menuntut berapa tahun pun, ketika faktanya tidak bisa dibuktikan di persidangan, hakim akan membebaskan. Ketika orang tersebut memang tidak melakukan tindak pidana berdasarkan hasil gelar perkara di persidangan, hasil sidang lah, intinya seperti itu. Jadi jangan khawatir sebetulnya para terdakwa ini ketika disidangkan, kalau memang dirinya ini merasa tidak bersalah, yang penting hadirkan saksi-saksi, keluarkan bukti-bukti bahwa pelakunya bukan dia, kan seperti itu, gitu. Nah, ini sangat jelas sekali ini, dan sebetulnya sangat menarik sekali nih, bahwa tadi sudah disampaikan bahwa kalau saya simpulkan mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, adanya pengacara yang memberikan pendampingan hukum, terutama nih di dalam kasus Subang ini, untuk menjaga objektivitas atau kesetaraan di dalam hukum, ya, atau mungkin equality before the law, seperti itu ya Ketua ya. Jadi, nah lalu kita bagaimana sih melihat, ya kita lihatkan kasus Subang, bahwa kasus Subang ini setelah adanya pengakuan dari saudara MR, tidak lama kemudian polisi langsung menjemput beberapa orang yang saat ini statusnya sudah ditersangkakan. Nah, walaupun memang ini juga banyak ragam komentar pro dan kontra, seolah berkata bahwa penetapan tersangka di dalam kasus Subang ini itu hanya berdasar kepada keterangan Danu saja. Nah, tetapi kalau menurut cara pandang Ketua sendiri nih, di dalam konteks kasus Subang dulu nih ya, ini kan sekarang kasusnya sudah dilimpahkan kepada Kejari Subang nih, dan bisa dikatakan yang dua sudah P21 dan siap untuk disidangkan. Nah, berarti kalau secara pribadi saya melihat bahwa tugas polisi terutama untuk menetapkan tersangka ini, ya terutama untuk yang sekarang sudah dilimpahkan ke kejaksaan, itu sudah bola panasnya sudah pindah kepada kejaksaan ini mengenai status terutama yang dua orang tersangka di sini. Nah, bagaimana nih menurut Ketua gitu ya dalam hal ini,
menyikapi pro dan kontra ini, terutama terkait bahasa yang tadi itu yang dibilang bahwa ini kalau seandainya Danu benar, itu pasti kasus Subang ini sudah terungkap. Ada bahasa seperti itu. Nah, tanggapan ketua seperti apa? Nah, jadi kan sebetulnya soal hukum itu kan tidak bisa dianalogikan, Iya. tidak bisa berandai-andai gitu. Nah, saudara Mr. D juga kan ini kan akan berhadapan dengan jeruji besi. Iya. Ini pasalnya nggak main-main loh. Iya. Pasal pembunuhan berencana, Iya. pasal 340 kan ya, Iya. Kupidana. Gitu. Jadi artinya Danu itu tidak akan serta-merta dia ini menyerahkan diri kepada pihak kepolisian kalau menurut pendapat saya nih, kalau Danu sendiri tidak ada serangkaian dengan peristiwa pembunuhan itu, kan seperti itu. Nah, saya katakan bahwa pengakuan seorang tersangka, semisal gitu kan, seorang pelaku lah katakannya. Awalnya kan belum ada tersangka ya. Iya, belum. Seorang pelaku misalkan bahwa ketika menyerahkan diri kepada pihak aparat kepolisian bahwa saya sebetulnya sebagai pembunuhnya misalkan. Nah, artinya dia ini sebagai pelakunya itu apakah sebagai otaknya, apa turut sertanya gitu kan. Nah, tentu yang namanya pembunuhan berencana itu pelakunya tidak akan satu orang. Pasti akan lebih dari satu orang. Nah, si Mr. D ini tentu selain dia menyerahkan diri, ketika diperiksa sama aparat kepolisian ini, dia akan menunjuk teman-temannya yang ikut berperan dalam kasus pembunuhan ini. Kan menurut saya seperti itu. Jadi polisi ini lamanya kenapa? Karena kan kasus pembunuhan di Subang ini kan TKP-nya kan sudah rusak, gitu ya. Sudah rusak, gitu sehingga polisi harus bekerja keras untuk dapat membuktikan bahwa siapa pelakunya, gitu kan. Nah, dengan adanya Danu sebagai salah satu pelaku ini mengakui bahwa dia pelakunya, ini kan merupakan petunjuk yang dapat menggeret pelaku-pelaku berikutnya. Jadi di dalam KUHP ini posisinya dia sebagai saksi. Saksi kan alat bukti. Berdasarkan pasal 184 KUHP kan itu saksi. Nah, kemudian nunjuk seseorang misalkan Mr. Y gitu ya. Karena kenapa diduga gitu kan? Karena di Indonesia ini kan asasnya asas presumption of innocence. Jadi sepanjang orang itu dinyatakan sebagai tersangka, terdakwa, ketika sudah divonis pun sebelum putusannya itu berkekuatan hukum tetap masih ada asas praduga tak bersalah gitu ya. Gitu. Nah, jadi artinya sebenarnya kepolisian itu sudah meraih petunjuk-petunjuk dari awal. Gitu. Meraih petunjuk-petunjuk dari awal, polisi sebenarnya sudah ingin menentukan tersangkanya si A, si B, si C gitu. Tetapi polisi masih berpikir ada kekurang lengkapan gitu. Gitu ya, ada kekurang lengkapan. Nah, makanya dengan pengakuan Danu ini sebagai bentuk kelengkapan bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk yang dimiliki oleh aparat kepolisian. Kan begitu. Faktanya bahwa tugas kepolisian ini sudah dinyatakan P21 atau lengkap oleh institusi kejaksaan, kan nggak mudah. Jaksa juga nggak mau serampangan. Ketika berkas kepolisian ini dianggap belum lengkap, kejaksaan juga nggak mau menahan orang atau mentersangkakan orang dengan seenaknya kan. Artinya kejaksaan juga pasti lebih jeli dan lebih merujuk kepada serangkaian peristiwa ini sebenarnya hasil wawancara BAP dan lain sebagainya itu didukung dengan bukti itu memenuhi syarat enggak. Nah, dengan di P21-nya berkas ini, perkara pidana ini untuk dua orang Mr. Y dan Mr. D ini, saya kira tugas kepolisian itu sudah ekstra berdasarkan analisa hukum bahwa dianggap lengkap oleh institusi kejaksaan kan seperti ini. Nah, ini tinggal tugas kejaksaan gitu kan, mengantarkan kasus ini ke persidangan. Mampu tidak merubah status terdakwa menjadi terpidana gitu. Nah, itu. Jadi artinya kalau tugas jaksa ini setelah dia ini menyatakan lengkap, tentu akan membuat dakwaan, membuat rentut, dan tuntutan dan lain sebagainya kan seperti itu. Kemudian digulirkan ke persidangan. Jaksa ini akan meyakinkan hakim, berusaha meyakinkan hakim bahwa dia loh pelakunya. Sebagai pembunuhan berencana, ini posisinya sebagai leadernya, misalkan sebagai pelaku utamanya, ini sebagai turut sertanya dan lain sebagainya.
Nah, di sini makanya peranan advokat, Ya, tadi kan Om Heri bilang bahwa identik dalam tanda petik pengacara ini akan membela kepada kliennya. Ya memang tugas pengacara itu adalah membela. Ya. Tetapi membela ini berdasarkan perintah undang-undang. Ya. Bukan membela atas kehendaknya Sendiri. sebagai pribadi, Ya. kan gitu. Jadi membela di sini ketika seseorang ini dituduh, dalam arti kan kalau sudah tersangka itu kan dituduh Betul. melakukan pembunuhan berencana. Ya. Makanya tugas advokat ini membuktikan, Ya. gitu, membuktikan apa yang dituduhkan oleh kepolisian, oleh kejaksaan, digelarlah di persidangan. Ya. Kan fair kan? Betul. Terbuka untuk umum. Jadi peranan advokat ini sangat dominan dan penting. Apalagi posisi seorang Danu ini kan sudah JC. Ya. Kalau JC itu kan punya keistimewaan, dia Ya. dilindungi oleh SPSK, sehingga si Mr. D ini tidak akan ragu-ragu mengungkapkan Ya. apa yang telah dia saksikan sendiri dan dia alami sendiri, gitu kan? Ya. Yang dia lihat sendiri. Kan saksi itu yang saksi mahkota kan yang begitu. Ya. Bukan saksi yang sifatnya testimoni audito, gitu Ya. kan? Jadi saksi ini melihat sendiri, mendengar sendiri, merasakan sendiri. Ya. Kalau Danu memang dia posisinya saat ini sudah menjadi tersangka, berarti dia itu sudah dianggap dikantongi alat buktinya oleh kepolisian minimal 2 alat bukti. Ya. Dan ketika dia posisinya jadi saksi, itu kan mendengar sendiri, melihat sendiri, dan dia merasakan sendiri, Ya. melakukan sendiri kalau dia sebagai posisinya sebagai pelaku, kan seperti itu.